Lansia Kota Bandung 2017. Ya, betul. Dan setelah ini akan ada laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala Dinas P3APM oleh Dr. Muhammad Anwar MSI. Ya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Anwar MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Pak Wali Kota Bandung. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Pak Wakil Wali Kota Bandung. Pak Wali izin pagi ini hadir. Alhamdulillah yang terhormat Pak Nuriana, mantan Gubernur Jawa Barat, juga Ketua LLI Provinsi Jawa Barat. Ibu Oce Junjunan, terima kasih, tokoh juga sangat peduli terhadap lansia, Pak. Bapak Ibu perwakilan organisasi lansia yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada 12 Pak yang hari ini hadir dan sekitar 300 lansia yang kita undang, tapi ternyata sekitar 500 yang hadir Pak. Antus biasa Pak Wali, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Wali menyampaikan laporan. Pertama, bahwa berdasarkan kepedulian Pak Wali Kota Bandung, silakan lansia tepuk tangan, luar biasa. Kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat ditugaskan 1 bulan terakhir untuk mempersiapkan kongres ini. Beliau berpesan kepada kami, terutama lembaga-lembaga yang sudah ada, Pak Wakil Wali Kota ini memimpin Komda Lansia Kota Bandung, dan ada LLI, PWRI, luar biasa, semua bersemangat Pak Wali. Pada hari ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat ini ada bidang khusus yang menangani lansia yang namanya perlindungan dan pemenuhan hak lansia. Terima kasih banyak, inilah kepedulian Pak Wali. Saya lihat di Indonesia satu-satunya dinas yang khusus menangani lansia, Pak. Jadi luar biasa, kami juga di dinas merasa mendapat berkah dan hadir bersama para lansia. Pak Wali selalu didoakan, Pak Wali, Pak Wakil, saya juga ikut ke doa Pak oleh para lansia. Alhamdulillah bahagia selalu gitu. Bapak Ibu, Pak Wali Kota yang kami hormati, jumlah lansia di Kota Bandung ada 194.197 jiwa. 194.197 jiwa. Ini sumber dari Disduk Capil, Pak. Dan jumlah lansia jompo itu ada 240 orang, Pak, yang ada di panti, Pak. Tapi sesungguhnya di masyarakat ada 2.200 lansia yang non potensial, Pak, yang perlu perhatian. Insya Allah sesuai arahan Pak Wali ke kami, Bapak Ibu, di bulan April kita persiapan nanti launching, akan 1 hari sayang lansia. Pak Wali nanti juga berkenan turun langsung menemui lansia tertua. Silakan tepuk tangan. Sementara kami baru menemukan lansia LPRI, Legiun Veteran Indonesia, usianya 103 tahun. Nah, mohon kalau ada informasi yang kami belum tahu, ada lansia yang lebih 103, nanti kami diberitahu biar Pak Wali juga bisa datang. Pak Wali sudah arahkan ke saya untuk April mengunjungi sekaligus launching. Nanti ada namanya Gemas BCL. Gemas itu Gerakan Masyarakat, BCL itu Bandung Cinta Lansia. Ini semua gagasan Pak Wali, dan tentu kami akan bersinergi dengan semua organisasi lansia yang ada. Pak Wali mohon izin melaporkan, kongres ini kami siapkan dengan seoptimal mungkin, walaupun kami menyadari Pak masih ada kekurangan-kekurangan, karena memang dinas baru berjalan, walaupun baru bertiga Pak di bidang itu yang mengerjakan, alhamdulillah bisa bersama-sama Pak. Kami dibantu oleh STKS Pak. Terima kasih kepada STKS yang sudah hadir bersama-sama kita.
Perlu kami laporkan Pak, tadi pagi sebagai antusiasnya walaupun hujan, jam 7.30 sudah berdatangan Pak. Jadi sesuai jadwal, jam 8 sudah berdiskusi, sampai 9.30 dan rangkuman diskusi luar biasa Pak. Saya baru kali ini mengalami kongres yang tidak ada hambatan Pak, seperti jalan tol. Jadi 1 jam merangkumkan dan menghasilkan, insya Allah setelah ini akan dibacakan di hadapan Bapak. Mudah-mudahan rangkuman hasil kongres lansia pertama, mudah-mudahan sedunia, bukan hanya Indonesia, karena saya belum pernah mendengar yang lansia disponsori oleh pemerintah seperti Pak Wali yang mengadakan kongres seperti ini. Mudah-mudahan nanti menjadi tugas kami di dinas untuk menindaklanjuti hasil kongres ini. Demikian Pak Wali yang dapat kami sampaikan. Kali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu lansia apabila dalam penerimaan kami penyelenggaraan hari ini terdapat kekurangan-kekurangan. Kami selalu berdoa, Pak Wali terutama berdoa untuk semua lansia di Kota Bandung, semoga selalu sehat, selalu diberkahi umur yang panjang, barokah, dan tentu sebagaimana Pak Wali inginkan menjadi lansia yang bermanfaat dan berdaya di lingkungannya. Insya Allah ke depan akan banyak nanti dari Pak Wali menyampaikan, kita akan mendengarkan kabar-kabar gembira dari Pak Wali. Demikian Pak Wali, mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama kami persilakan kepada yang terhormat untuk Ibu Oce Popong Junjunan mewakili dari komunitas lansia yang ada di Kota Bandung. Betul, dari Komda Provinsi Jabar, dan nanti dilanjutkan dengan Bapak Nuryana dari LLI Provinsi Jabar. Oke, dan untuk komunitas lainnya mohon maaf untuk keterbatasan waktu, tapi nanti kita boleh sharing di luar acara ini kembali. Betul, ya. betul. Baiklah, dan untuk yang pertama kepada yang terhormat Jam Popong, kami persilakan untuk boleh berbagi dan sambutan dengan kita. Boleh tepuk tangan untuk Jam Popong. Saya aturkan salam silaturahmi kepada para wargi sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih. Sampurasun. Baik, saya tanya kepada Nungatut, berapa waktu yang diberikan kepada Cepopong? 5 menit. 5 menit? 10 menit? Berapa? 5 menit. 5 menit, baik. Sebelum Cepopong menyampaikan permintaan untuk sedikit memberi sambutan, ada satu hal yang harus Cepopong sampaikan. Apa itu? Pada saat kita melantunkan lagu kebangsaan kita, maka semua berdiri dengan sempurna, sikap sempurna, semua menyanyi dengan penuh perasaan, dengan suara yang penuh. Apa yang Cepopong maksud? Jangan ada yang bergerak. Kumaha Cepopong upami anu tukang motret sami mawon. Tidak ada yang motret, ada undang-undangnya. Punten Ayu Emil Cepopong galak. Karena undang-undang itu harus dilaksanakan. Punten. Nanti lagi kalau kita berkumpul di sini lagi, kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya lagi, tidak ada yang bergerak. Semua menyanyi. Ya, semua menyanyi kecuali warga negara asing. Mangga. Nah, apa yang ingin Cepopong sampaikan dalam kesempatan ini dalam waktu yang 5 menit itu tadi, tong dihitung biomanya, ada satu ungkapan, ya, original dari Cepopong. Yang muda yang berkarya, yang tua juga berkarya. Apakah artinya? Bahwa artinya yang muda dan yang tua hanya dibedakan umur, ya, tapi karyanya, kegiatannya, semangatnya tidak boleh dibedakan. Hanya dengan itu bangsa kita akan maju. Kalau sudah dianggap, ya kan, hanya yang muda yang berkarya, kemudian yang tua jadi renta, ya, jawab sendiri bagaimana bangsa kita. Oleh karena itu,
Cepopong sangat terlibat. Ayah Nuriana dah lebih muda di Cepopong, kemudian yang lainnya sangat terlibat di dalam membuat undang-undang tentang lansia ini. Beberapa tahun yang lalu, Cepopong sangat terlibat. Dan di dalam undang-undang itu ruhnya adalah ya pemerintah maupun pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah daerah, wajib melaksanakan isi undang-undang itu. Cepopong salut, angkat topi walaupun itu pakai topi, ya. Saya salut pada Pak Wali Kota Bandung yang berusaha untuk memenuhi isi undang-undang itu. Di Jawa Barat sudah lebih dulu. Saya tahu Gubernur Jawa Barat dari mulai Padani itu memang perhatiannya sangat bagus. Jadi itulah yang ingin Cepopong sampaikan dengan catatan. Ada satu hal di negara urang mah, ya, ada satu hal yang sangat menyakitan hati ongko. Apa itu yang Cepopong maksud? Begitu pangsiun, seolah-olah gubrak gue, geus eueuh nanaonan deui. Itu tidak benar. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa Cepopong bilang begitu? Da lain heureuy atuh. Kalau misalnya ngobrol geus pensiun teh tos we tidak. Pensiun koma. Yang muda yang berkarya, yang tua tetap berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkongres bersilaturahim ini. Kepada Bapak Wali Kota yang saya hormati beserta jajarannya, kepada para lansia yang saya cintai dan saya banggakan, saya sampaikan selamat bersilaturahim. Dalam bersilaturahim ini kami merasa bangga sekali karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan lansia. Tentu Pak Wali, mesti banyak sekali harapan-harapan yang disampaikan. Eta mah geus biasa ekolot sok loba kahayang, tapi tenagana geus berkurang. Tapi mudah-mudahan dari harapan-harapan itu bisa dilihat sebetulnya apa yang diinginkan. Kalau dari sebanyak itu diinginkan memang susah untuk dilaksanakan. Kami ingin mencoba bahwa kalau membuat program itu yang terpenting adalah kita harus mengacu kepada undang-undang, dan undang-undang yang kita gunakan adalah hanya satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Di sana secara tersirat bisa terlihat sebetulnya apa yang diharapkan lansia. Tidak banyak, hanya yang terpenting adalah lansia itu sehat dan sejahtera. Dan yang ketiga bisa menjadi komunikator yang baik. Ya, sehat itu sekaligus bukan segala-galanya, tapi kalau tidak sehat tidak ada artinya. Dan sejahtera itu jangan sampai lansia ini menambah jumlah orang miskin. Ya, kita kalau PNS ini kan hanya 75% gaji pokok. Ya, sumbangan-sumbangan hilang semua. Jadi tinggal hanya berapa saja. Jadi itulah kita bagaimana memudahkan jangan cuma jadi jumlah menambah jumlah orang yang miskin. Ya. Jadi yang penting adalah sehat dan sejahtera serta mampu berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik kita harus berfalsafah agama dan menggunakan falsafah atau kearifan lokal, itu silih asih, silih asah, silih asuh. Insya Allah dengan kearifan lokal segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Kami dari LLI sudah mencoba menentukan apa yang menjadi arahan atau menjadi output yang harus kita capai, yaitu sehat, sejahtera, dan komunikator yang baik. Ya. Kemudian untuk ini memang saya sudah mencoba memberikan pointers daripada yang saya sampaikan ini, dan kemudian juga bukunya, programnya Akakolot.
semoga hal ini bisa dilaksanakan. Dan Pak Wali, kami para lansia siap untuk melaksanakan sebagai mitra pemerintah mengerjakan tugas-tugas mensejahterakan lansia. Karena tadi selalu dengan nyanyian, kami pun ingin nyanyi. Tadi sudah saya bagikan nyanyiannya, ya, yaitu lansia usiaku. Saya minta sekarang yang ingin jadi lansia dan yang sudah lansia berdiri supaya lebih semangat lagi. Yang sudah bisa mimpin ke sini mungkin ya. Ini adalah moto juang bagi para lansia. Ya. Jadi saya kira siapa yang bisa dari MC juga boleh, karena saya nyanyinya agak terlalu baik. Jadi sebagai pernyataan kesanggupan kita untuk melaksanakan program-program diberikan oleh pemerintah, karena kita ini sebagai mitra pemerintah siap melaksanakan program-program, ya. Ya itu kita lagu penyemangat ya, bahwa kita semangat masih mampu melaksanakan pekerjaan itu ya. Ya. 1, 2, 3. Lansia usiaku, semangat adalah jiwaku, insya Allah pasti bisa, bersama kita bisa, bersama kita bisa. Ya lagi. Lansia usiaku, luar biasa. Terima kasih. Silakan Bapak. Semangat para lansia untuk menyelesaikan program-program kesejahteraan lansia. Terima kasih atas perhatian. Iya, hatur nuhun. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya. Dan dengan demikian saat saya dan Lulu menyanyikan lagu itu, kami official menjadi seorang lansia ya. Kan tadi yang pengen jadi lansia menyanyikan, dan kita berdua ikut bernyanyi. Berarti sekarang kita lansia. Sudah. Oke, dan lagu ini memang bisa menjadi lagu penyemangat. Kapanpun Bapak Ibu dimanapun dalam kondisi apapun, ingat jangan pernah merasa di bawah. Betul. Ini bisa menjadi penyemangat untuk kita selalu semangat ya. Laporan hasil diskusi kelompok dan simbolik penyerahan. Hasil diskusi kepada Bapak Wali Kota Bandung oleh Bapak Dr. Andes Dedi Rahmat. Beliau adalah Ketua PWRI Unit OPD. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung yang kami cintai, kami banggakan, teristimewa Ibu Hajiah Popong Junjunan, anggota DPR Pusat maksud saya, DPR RI, sesepuh Bandung dan sesepuh lansia, Pak Nuryana, sesepuh kami yang kami hormati, Pak Odet, Ketua Pemda LLI Kota Bandung, Pak Sofyan, Ketua Pemda Jawa Barat, LLI Jawa Barat, hadirin yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, peserta lansia yang berbahagia.
Izinkan kami untuk membacakan hasil diskusi tadi pagi, Pak Wali Kota. Diskusi kelompok dalam rangkaian Kongres Lansia di Kota Bandung yang pertama. Berita acara pelaksanaan diskusi kelompok peserta Kongres Lansia Kota Bandung. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2017, telah dilakukan diskusi kelompok oleh peserta Kongres Lansia Kota Bandung bertempat di Aula Pendopo Jalan Dalam Kaum nomor 56 Bandung. Peserta diskusi terbagi dalam 10 kelompok dengan topik atau tema diskusi yang berbeda, yaitu kelompok 1 pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Kelompok kedua adalah kesehatan. Kelompok ketiga pendidikan dan pelatihan. Kelompok keempat vokasional, kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok 5 kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum. Kelompok 6 bantuan sosial dan perlindungan sosial. Kelompok 7 transportasi. Kelompok 8 komunikasi dan informasi. Kelompok 9 adalah penghormatan dan inklusi sosial, dan kelompok 10 partisipasi sosial lansia. Diskusi kelompok dalam rangka Kongres Lansia yang diorientasikan pada upaya Bandung menuju kota ramah lansia dilaksanakan berdasarkan perspektif bahwa lansia merupakan sumber daya bagi keluarga, komunitas, dan perekonomian dalam lingkungan yang mendukung tercapainya penuaan aktif sebagai suatu proses umur hidup yang dibentuk oleh beberapa faktor, yaitu kesehatan, partisipasi, dan jaminan kehidupan sampai hari masa tua. Hasil diskusi peserta kongres dari 10 kelompok sekaligus sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut. 1. Perlu adanya kemantapan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi bimbingan keagamaan dan kerohanian, dan pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia baik di sarana Yankes dasar maupun di rumah sakit dengan disertai pelayanan yang baik, berkualitas, dan santun. Lansia berpotensi di Kota Bandung dapat mengakses pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non-formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sehingga para lansia memperoleh pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Keempat, pemberdayaan lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya baik pada sektor formal maupun non-formal melalui perseorangan, kelompok, organisasi, atau lembaga baik pemerintah maupun pihak swasta. Kelima, lansia memperoleh kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, baik kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada angkutan umum, dan pelayanan informasi. 6. Pemberian bantuan sosial kepada lansia potensial yang tidak mampu baik perseorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor formal agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Ketujuh, pemberian perlindungan sosial bagi lansia tidak potensial baik berupa pendampingan sosial,
maupun pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung bagi lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti. 8. Penghormatan dan inklusi sosial terhadap lansia perlu disosialisasikan secara terus-menerus kepada berbagai kelompok strategis di masyarakat, terutama generasi muda, untuk memposisikan orang tua sebagai sosok yang wajib disayangi, dihormati, dan dihargai sesuai dengan martabatnya, sehingga lansia menjadi mitra dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. 9. Peningkatan partisipasi sosial lansia dalam masyarakat yang memiliki nilai kearifan lokal seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh, dan aksesibilitas lansia pada berbagai peristiwa dan aktivitas. Untuk itu, festival lansia yang dilakukan secara berkala merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan partisipasi sosial lansia. 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lanjut usia dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi untuk turut memajukan kesejahteraan lansia di Kota Bandung. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Kota Bandung. Perwakilan peserta Ati Anjar Rahman, Komda Lansia Kota Bandung, ditandatangani Lili Suwardi, Ketua LLI Kota Bandung, Tatang Sunaria, Ketua PWRI Kota Bandung, ditandatangani Parmo LVRI Kota Bandung, Arif Rahman KPAE Kota Bandung, Budiman Hiwala Kota Bandung, Herman Pepabri Kota Bandung, Ibu Tuti Bambang Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Sadili Nata Sasmita Ikatan Pensiunan Unpad, Ibu Tri Purwati Paguyuban Juang Kencana, Hendranita Paguyuban Camat, Forum Lurah dan Forum RW. Mengetahui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Dr. Muhammad Anwar MSI. Demikianlah berita acara pelaksanaan diskusi kelompok peserta Kongres Lansia Kota Bandung yang telah saya bacakan. Menutup pembacaan ini, izinkan kami atas nama peserta kepada Pak Wali Kota menyampaikan terima kasih atas prakarsa gagasan yang luar biasa sehingga terlaksananya Kongres Lansia pertama di Kota Bandung. Untuk itu mohon saya Bapak dan Ibu mengikuti. Kalau saya mengatakan hidup Pak Wali Kota, dijawab hidup 3 kali. Hidup Pak Emil. Hidup Pak Wali Kota Bandung. Terima kasih Pak Emil. Semoga Bapak juga sehat terus dengan keluarga. Kepada Pak Anwar, Pak Kadis, luar biasa. Hanya tempo dalam singkat, acara ini sukses dan program ini harus dilanjutkan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan melindungi usaha kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Rahmat selaku Ketua PWRI Unit OPD yang telah menyampaikan laporan hasil diskusi kelompok dan juga simbolik penyerahan hasil diskusi kepada Bapak Wali Kota Bandung. Dan kami undang Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, untuk berkenan menerima hasil diskusi dari acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Ode Daniel,
kami ini duit tunggal yang sama-sama siang malam berbagi tugas untuk menjadikan Bandung sebagai kota juara, kota inspirasi untuk se-Indonesia. Yang saya cintai, saya muliakan Unbiang, Ibu Cucu yang hadir. Beliau juga lansia, usia 77 tahun. Alhamdulillah masih tajam dan masih rajin menasehati dan ngawuruk gitu ya ke si Mardi. Yang saya hormati orang tua kita semua, Bapak Nuriana, Ketua LLI Jawa Barat, yang juga dahulu bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ibu Popong, ya, Bu Popong Eja Junjunan, yang waktu Bu Popong ini tahun 71 menjabat sebagai istri wali kota, saya baru lahir, kira-kira begitu. Ya. Jadi waktu saya lahir, Ibu Popong yang warawiri mengurusi Bandung bersama suami almarhum, saya baru lahir di Ranca Badak. Ya. Ternyata sekarang si bayi tahun 71 ini menjadi wali kota Bandung, kira-kira begitu. Para pengurus Komda Lansia Jawa Barat, juga Kota Bandung, para hadirin, Pak Anwar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dan seluruh ibu bapak yang mendapat kehormatan hadir. Ini ke saya banyak sekali yang ingin hadir, tapi karena kapasitas pendopo ini terbatas, saya bilang saya mohon maaf. Yang hadir insya Allah mewakili aspirasi, yang tadi ada 10 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat-sangat berkepentingan dengan hari ini. Karena Bandung satu-satunya kota yang pada saat akhir tahun lalu diberi tugas oleh negara untuk membuat organisasi baru. Bandung mengajukan diri harus ada kantor khusus yang mengurusi yang namanya lansia, dan alhamdulillah disetujui oleh kementerian. Mudah-mudahan jadi contoh gitulah. Makanya saya hari ini cuma mau mendengar ini sepuh-sepuh saya, orang tua saya mau apa supaya tinggal di Bandung itu bahagia lahir batin dunia akhirat. Kira-kira mau apa kan begitu. Bapak Ibu, bini sepuh yang saya hormati, 7 tahun saya pernah tinggal di luar negeri, ya. Karena takdir Allah, saya sebagai arsitek pernah tinggal di Amerika, tinggal di Hong Kong, di mana-mana. Saya melihat ada pengalaman batin, ya. Pertama, waktu di Amerika Serikat, saya lihat di hari Sabtu tiba-tiba satu pusat alun-alun itu, kotanya di New York, ya, isinya itu hanya lansia. Terus janjian bajunya putih-putih Bu Popong ya. Terus saya ini anak-anak mudanya kemana kan gitu ya. Ternyata di sana sudah ada tradisi kalau hari Sabtu itu kota alun-alunnya hanya didedikasikan untuk lansia. Jadi tinggal di lansia, saya datang dari Indonesia ke negeri baru sedikit terperangah lah gitu ya. Karena yang muda-mudanya mengalah Bu, tidak ikut warawiri, hanya lansia saja. Ada lansia makan es krim, kayak ciriwilan, pokoknya mah cara rentil lah gitu ya. Kayak masuk ke dunia film Bu Popong ya, wah keren cek saya tuh. Ini lansia happy-happy begini. Hari di Indonesia jadi lansia tuh kan punten selalu disimpan di rumah gitu ya. Keluar saat lebaran masuk lagi rumah gitu satahunan deh, aduh. Nah itu satu ya. Kedua, saya pernah tinggal di Singapura sebagai mahasiswa dulu. Pas di Singapura orang tuanya masih kerja, walaupun sudah ngadeg-deg gitu ya karena Alzheimer, tapi oleh pemerintahnya diberi kesempatan bekerja di bidang-bidang yang tidak terlalu banyak motoriknya, kira-kira begitu. Oh, cek saya berarti di dia mah lansia itu masih diberi kesempatan untuk bekerja. Gua kan nempel di otak saya teh Bu. Terakhir kayak saya ke Cina, ke Tiongkok, ke Shanghai. Lagi survei proyek dan tidak arsiteknya. Di sebuah pengkolan jalan tiba-tiba ada musik lagu gitulah. Pas ditinggali teh aki-aki ini kerja dorong gitu kiranya malah raja gitu. Wah, cek saya teh. Tapi semua senyum bahagia dengan kebahagiaannya sesuai budayanya.
oh ternyata diperlukan ruang-ruang kota agar mereka bisa menikmati. Tuh. Nah, 3 pengalaman hidup saya ini nempel terus. Kumaha carana gitu ya, kalau Allah takdirkan saya jadi wali kota, saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan seperti yang saya lihat di negeri orang lain itu gitu kan. Nah, puncak-puncaknya waktu saya sekolah, Bu, saya dikasih ilmu oleh dosen saya. Dia bilang begini, Ridwan, dia bilang, kamu tahu nggak, kota-kota di dunia ini semua hanya untuk ramah lelaki dewasa. Dia bilang begitu. Rata-rata hanya untuk lelaki dewasa. Maka lelaki dewasa jika saya mah mau lembur, mau jalan-jalan, mau subuh ngampleng ke mana, memang fisik dan kultur takdirnya memungkinkan. Maka dia bilang ciri kota yang baik jika kota itu ramah tidak hanya buat lelaki dewasa. Berarti ramah jang orok, ramah jang balita, ramah buat bukan lelaki, berarti ramah kepada perempuan, tidak takut digoda, tidak takut apa, termasuk ramah juga untuk yang lansia, kan begitu. Saya punya kakek mertua, kakeknya istri saya, yang mantan pacar saya, yang saya peristri, alhamdulillah. Itu kemarin meninggal dunia di usia 100 tahun, ya. Resep panjang umurnya beliau mah satu tiap hari tidak pernah lupa baca koran. Untuk melawan Alzheimer-nya baca koran PR, koran apa semua gitu. Jadi mengkonsumsi otaknya biar nggak berhenti. Nah yang saya pernah sedih begini, kakeknya itu dulu sering tinggalnya di Tubagus Ismail, sering potong rambut dengan jalan kaki sendiri ke Pasar Simpang. Tapi gara-gara kota makin modern, mobil makin banyak, angkot makin berantakan, beliau jadi takut karena pernah keserempet, kan begitu. Nah curhatan almarhum kakeknya istri saya juga, berarti kota ini memang tidak ramah gitu. Jadi karena orang yang makin tua ini kan fisik makin lemah. Sudah fisik makin lemah, mentalnya juga kan makin berkurang. Suka makin hobi marah-marah, kan begitu. Suka hobinya emosian, ya, kemudian akhirnya menarik diri dari pergaulan, menyendiri dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, akumulasi dari yang ada di pikiran saya itulah yang saya bilang kalau ada waktunya saya ingin membahagiakan lansia dengan sebuah sistem, gitu ya. Maka lahirlah unit kerja baru bidang lansia tadi yang apa gimananya, nggak bisa gimana kami kan orang muda gitu, harus dalam pola pikir yaitu kaum lansia, kira-kira begitu. Nah, mungkin tolong ditampilkan ada foto Ibu Mas Hudi yang sudah sepuh menikmati trotoar Jalan Dago, Peng, yang tahu kan, yang di Facebook saya ada fotonya kelihatan. Nah, waktu saya perbaiki trotoar jadi mulus, jadi lecir, jadi lebar, tiba-tiba mereka yang hanya biasa moyang di rumah, kan begitu ya, tiba-tiba keluar rumah untuk menjadi warga kota yang seadil-adilnya. Nah, bagi saya foto ini sangat indah. Inilah yang harus kita perjuangkan, bahwa kota Bandung adalah kota yang kita siapkan layak untuk semua kalangan, kayak begitu. Nah, ini adalah semangatnya. Maka tadi hasilnya akan saya rapatkan, ya. Nanti akan saya terjemahkan ke dalam program, ya. Tadi kan gagasan yang sifatnya dasar. Programnya itu macam-macam. Tadi kalau yang ingin dilatih berbisnis, Pak, saya ada modal 30 juta per orang. Tidak pakai agunan silahkan, ada di BPR. Bisa saya prioritaskan. Kita ada program tahun ini 1.500 rumah tidak layak huni direnovasi. Saya akan prioritaskan rumah-rumah lansia dulu. Kita ada rencananya bulan April launching namanya Minggu Lansia. Tiap hari Minggu lansia yang kesepian akan didatangi oleh relawan anak muda, ditemani, didengerin curhatnya, diajak car free day, diajak piknik, pokoknya seharian akan dibahagiakan oleh relawan-relawan anak muda yang dimotori STKS, ya. Ini bagian dari program.
Ada yang mengusulkan Pak Wali gratis naik angkot, naik bis, sedang disiapkan. Jadi insya Allah subsidi dari kita mau naik kendaraan apa itu nanti kita gratiskan. Kita tahun ini Bu Popong kita akan inovasi namanya program layan rawat, yaitu apa? Dokternya yang datang kepada warga Bandung, bukan warga Bandungnya yang datang ke rumah sakit. Karena biaya menginap di rumah sakit lebih mahal dibanding saya membiayai dokter perawat datang. Jadi insya Allah 194.000 lansia, doakan program layan rawat ini nanti insya Allah dokter-dokter akan mengecek ke rumah-rumah Bapak Ibu, memastikan kesehatan di usia tua ini bisa kita lakukan dengan program proaktif seperti ini. Kemudian tadi program-program pengajian kita gulirkan, termasuk pengajian yang sifatnya rutin pada sholat fardu ataupun yang mingguan bulanan nanti kita atur. Kemudian yang hobi kesenian kita akan siapkan ya, kesenian ini bisa menari, bisa macam-macam, itu kita akan segmentasikan. Termasuk kami juga sedang menyiapkan, doakan lancar, saya akan kumpulkan travel biro, travel agent sa Bandung Jawa Baraten. Saya akan minta sebulan sekali minimal ada satu pasang lansia Bandung yang diberangkatkan umroh gitu ya, untuk karena mungkin tidak semua mampu melihat Ka'bah, tanah suci. Nah saya akan coba partisipasikan seperti itu. Dan apalagi pokoknya mah terserah, saya mah hanya ditakdirkan untuk memudahkan urusan warga saya. Jadi kalau Bapak punya masalah berarti masalah saya, Bapak Ibu punya keretek, punya kepengen, itu juga akan menjadi perjuangan saya dan Pak Wakil dalam mewujudkan itu. Nah hari ini hari bersejarahnya, insya Allah nanti kita bertemu lagi bagaimana kami akan memaparkan terjemahan dari yang diaspirasikan menjadi program yang terukur, ada anggarannya, ada orangnya, dan sebagainya, sehingga kami bisa sampai bangga nanti Bu Popong sampaikan bahwa Kota Bandung terdepan mengimplementasikan Undang-Undang 13 tahun 98 terkait yang namanya lansia tadi. Kenapa juga? Karena saya pun pasti suatu hari akan jadi lansia, kira-kira begitu. Jadi ini teh investasi buat saya juga, supaya kalau saya nanti lansia, saya juga ingin menikmati sebuah keputusan pada zaman saya dulu punya kuasa, asalnya begitu, sehingga insya Allah menua di Bandung mah bahagia lahir batin, kan begitu ya, termasuk macam-macam. Salah satunya tadi saya ingat dari Bu Popong tadi, muda berkarya, tua juga tetap berkarya. Saya sedang atur Bu dengan Dinas Pendidikan agar para sepuh-sepuh ini menjadi guru tamu di sekolah-sekolah gitu ya. Apa yang diajarkan mungkin bukan ilmu pengetahuan, tapi tentang karakter, tentang bela negara, tentang cinta tanah air, tentang cinta agama, tentang cinta budaya. Nanti saya akan bikin sebuah caranya. Jadi kepada bapak-bapak yang ingin bapak ibu yang ingin menyampaikan isi hati dan nasihatnya, kearif bijaksanaannya, nanti akan saya salurkan. Karena di Bandung sekolah jumlahnya ada ratusan, dan saya atur bergilir. Mudah-mudahan tersalurkan rasa ingin berbaginya, kira-kira gitu. Sampai lansia sendiri yang nanti mengangkat tangan tidak mampu, kira-kira gitu. Selama dia belum bendera putih kan gitu ya, selama dia belum melambaikan tangan ke kamera, berarti lansia itu akan terus kami berdayakan sampai beliau sendiri yang menyatakan mungkin tidak bisa melanjutkan karena faktor kesehatan. Bulan April Pak Anwar ya akan di launching yang minggu lansia. Saya sendiri akan ikut. Kebetulan tercatat anggota LVRI paling sepuh itu hari ini usianya 107 tahun. Masih hidup, masih galak, tapi tinggal sendirian, tidak ada yang mengurus di kamar kecil yang kecil maksudnya yang memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Walinya begitu, warga juga tergerak ya. Kalau kita tidak bisa bersodakoh dengan harta, bersodakohlah dengan waktu, kan begitu.
tidak bisa bersodakoh dengan harta doang tuh minimal dengan tersenyum, karena tersenyum adalah sodakoh yang paling murah. Nah inilah semangat rasa bakti saya sebagai anak kepada orang tua, mudah-mudahan diterima. Kebetulan si anaknya sedang jadi wali kota dan wakil wali kota. Ini bakti kami kepada para orang tua dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan bahwa kota ini lahir batin seimbang ya. Taman diperbanyak buat anak-anak, maghrib mengaji juga kita sudah galakkan. Trotoar diperbaiki, gorong-gorong diperbaiki, subuh berjamaah juga kita lakukan. Minimal tiap hari Minggu subuh saya dan Pak Wakil bergerak sholat subuh ke masjid-masjid berbeda, menasihati warga agar selalu kondusif, ukhuwah Islamiyahnya diperkuat dan lain sebagainya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para organisasi yang tidak bisa saya sebutkan, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat, kepada STKS anak-anak muda yang juga membantu dan panitia seluruhnya. Hormat saya buat Bapak Ibu semua, dan kita doakan Bandung selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan umaro dan ulamanya selalu kompak lahir batin. Kita doakan pemimpinnya seperti kami selalu amanah, istiqomah, dijauhkan dari mara bahaya, dan kita doakan umat Kota Bandung adalah umat yang taat pada pemimpinnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil, dan mohon Bapak boleh berkenan tetap di depan, karena sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan semangat kita dengan melakukan tarian Maumere. Nah, langsung kaget Kang Emil, Allah. Nah, jangan khawatir, Kang Emil bakal ditemani. Kita boleh mengundang rekan-rekan dari IKPN Unpad dan juga Lansia Unpad, dan juga Bapak Ibu yang boleh berkenan bergabung ke depan. Kita mau tari Maumere bersama-sama. Jadi Bapak Ibu boleh silakan sambil kita menunggu rekan-rekan dari IKPN Unpad dan juga Lansia Unpad. Ya, dan Ibu Atalia, iya. Ternyata tidak dikomando langsung ke depan ya Ibu Atalia. Silakan. Ya, walaupun kita berada di Jawa Barat, tepatnya Kota Bandung nih, Kalulu, tapi memang tarian Maumere ini adalah tarian nasional juga ya. Berasal dari Indonesia Timur. Betul, dan sekarang ini gaya tarian ini boleh silakan Kang Emil. Gaya tarian ini akan cocok nih untuk kita bawakan sekarang. Betul, apalagi sih banyak para lansia. Betul. Membuktikan bahwa untuk menari Maumere tidak untuk anak muda saja. Betul sekali. Seperti yang tadi Cepopong bilang, Yang muda berkarya, yang tua tetap berkarya. Berkarya. Baiklah, Ibu Atalia juga boleh berkenan. Iya. Kemudian Bapak Ibu boleh kita bangkit berdiri. Yang tahu gerakannya kita boleh berjoget bersama. Ini dia tarian Maumere. Yang Bapak Anwar juga berkenan, boleh naik ke atas menemani Kang Emil di atas panggung. Ya, inilah dia tarian
hari ini di tanggal 25 Februari, alhamdulillah saya sangat terharu ya, aspirasi-aspirasi dari lansia Bandung ini luar biasa. Kehormatan dari datangi mantan gubernur Pak Nuriana, Bu Popong Oce Junjunan juga, dan seluruhnya mendengarkan aspirasi. Hari ini temanya mendengarkan aspirasi. Ada 10 tadi ya area aspirasi yang nanti kami akan terjemahkan secepatnya menjadi program. Dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, inklusi sosial dan lain-lain. Terjemahannya tadi ada rencana Minggu Lansia, di mana tiap hari Minggu lansia yang kesepian itu akan ditemani kegiatan sosialnya oleh relawan anak muda kan, karena ada 194.000 lansia di Bandung yang tercatat kan begitu ya, 200-an yang masuk panti jompo dan 2.000-an yang tercatat potensi harus masuk panti jompo. Kemudian ada program transportasi gratis, ada program memberikan pekerjaan yang ringan motoriknya, misalkan memelihara taman kan begitu ya, yang memang cocok untuk mereka. Kemudian program-program pengajian, ada umroh bulanan dan lain-lain, sehingga menjadi lansia di Bandung ini penuh dengan pilihan kegiatan. Tidak lagi seperti dulu mereka kesepian tinggal di rumah seolah-olah terasing dari masyarakat, sehingga timbul depresi. Apa yang terjadi kalau depresi? Pikunnya makin cepat, Alzheimer-nya makin besar. Oleh karena itu diharapkan kita seperti Jepang, panjang umur para lansianya, karena banyak kegiatan-kegiatan positif, mental, rohani, lingkungan, dan lain-lain. Pak, Bapak tadi menyebutkan ini sebagai investasi Bapak untuk di masa depan. Iya, dosen saya di Amerika dulu mengingatkan bahwa kota modern itu terjebak hanya nyaman buat lelaki dewasa. Itu kepikiran terus. Di zaman mahasiswa, baru sampai wali kota, saya rasakan apa nasihat si guru saya tadi. Maka saya perbaiki kenyamanan anak kan. Tiap taman sekarang ada kolam cetek, ada tempat bermain. Perempuan juga gitu kan, kita lindungi, kita berdayakan dengan program ekonomi. Tidak jadi pihak yang termarginalkan. Termasuk tadi lansia, karena saya usia 45 tahun, berarti 15 tahun lagi saya lansia kan. Nah, mudah-mudahan keputusan kami hari ini berbuah, pada suatu hari kita menikmati buah keputusan yang memang sudah seharusnya hadir, bahwa kota yang baik adalah kota yang layak buat semua golongan dan kalangan. Pak, secara fisik kan mungkin kontribusi dari lansia tidak sangat sedikit mungkin. Nah, sebetulnya tujuannya sendiri program-program kan tadi Bu Popong menyampaikan bahwa muda berkarya, usia tua tetap berkarya. Definisi berkarya kan nggak harus motorik ya. Tapi tadi ada yang aspirasi, Pak, undang kami jadi guru, tamu di sekolah-sekolah, kami ingin berbagi pengalaman. Kayak Pak Nuriana, pengalaman jadi militer, jadi gubernur, kan sayang kalau tidak rutin disampaikan hikmah-hikmahnya kan, dan seterusnya. Jadi format berkarya itu bukan bentuknya selalu fisik, karena kita paham namanya lansia, fisiknya menurun, mentalnya juga menurun, kita sesuaikan. Tapi intinya lansia di Bandung tidak sendirian lagi dan nyaman lagi gitu ya. Termasuk dulu cerita tadi kakeknya Ibu Lia yang rutin ke tukang cukur berhenti karena keserempet angkot, itu menjadi kenapa saya memperbanyak trotoar yang nyaman teh, supaya lansia bisa nyaman jalan dan berkegiatan. Pak, stepnya tuh memang disediakan dulu infrastrukturnya, baru nanti ya, multitasking, dimulai dari organisasi dulu. Dulu sebelum ada organisasi bidang lansia, saya susah, ini naruhnya di mana kan. Sekarang dengan punya bidang, berarti saya punya kewajiban mendanai si bidang itu kan. Nah, terus kerjanya apa? Kan harus nanya ke orang yang terdampaknya lansia, makanya dibikin kongres lansia gitu, supaya uang rupiah yang nanti kita belanjakan sesuai dengan yang mereka mau, bukan versi kita. Maka menua di Bandung harusnya bahagia. Tadi Kota Bandung bilang yang pertama ya Pak ya, dikasih mandat untuk menjalankan undang-undang. Saya nggak mendengar ada kota lain, mungkin saya keliru, tapi sepanjang yang saya tahu tidak ada kota kabupaten yang punya kantor khusus mengurusi lansia. Jadi ada kantornya gitu. Nanti ada kantor yang khusus. Pak, di luar inspirasi yang 3 tadi, kan sebetulnya Bapak sebelum menjadi wali kota, Bapak melihat perlakuan pemerintah terhadap para lansia sendiri di Indonesia seperti apa sih Pak?
Jadi lebih banyak dicuekin. Kan tadi Bu Popong ngambek kan bahwa kalau udah pensiun gubrak kan gitu. Seolah-olah kalau udah pensiun tuh kamu manusia tidak berguna, udah selesai tugasmu. Gitu kan? Udah selesai tugasmu, si kotanya itu tidak ramah. Tadi seperti kakeknya Bulia kan. Makin menakutkan, udah secara sosial dia mundur, secara aktivitas fisik dia mundur. Apa yang terjadi? Depresi gitu. Nah, saya ingin membalikan itu. Secara sosial diaktifkan lagi, ditemani, diberdayakan, secara fisik kita nyamankan si ruang kota. Oke? Sedikit gambaran minggu lansia. Sendiri nanti harus mereka mendekat ke organisasi atau gimana? Itu mau pilihan. Total lansia itu berapa Pak? 194.000 yang di atas 60 tahun. Pas sedikit gambaran minggu lansia itu yang Bapak inginkan nanti seperti apa sih Pak? Iya, nanti kamu misalnya relawan, dijodohkan, bukan jodohkan atau dijadwalkan dengan si nenek A kan begitu. Kamu datangi, seburuk-buruknya kamu nemanin di rumah, cerita, ngapain, nonton, baca buku, sebaik-baiknya kamu ajak keluar. Kalau kamu punya kendaraan, ajak car free day, ajak lihat taman, kan begitu ya. Itu makanya sodakohnya bukan uang. Buat anak muda mah sodakohnya bisa nggak luangkan waktu. Oke?